Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan review ya mengenai jam tangan dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Watch ya. Ini dia Samsung Galaxy Watch dan dusnya itu seperti ini. Kebetulan ini udah saya pakai hampir setahun lebih ya, setahun lebih. Ini keluaran tahun 2018 ya. Nah, dusnya itu seperti ini ya. Saya akan ini sedikit aja sih ya, akan review dusnya sedikit aja sih. Jadi dusnya itu seperti ini. Dan ini di sini ada tulisan Galaxy Watch ya. Di sini itu ada tulisan Galaxy Watch. Terus di sini ada tulisan Samsung dan di sini ada contoh jamnya ya. Jam itu kayak gini dan di sini ada tulisan nih. Di sini itu ada tulisan long life battery. Terus ada auto fitness dan wellness tracking di sini ya. Di pinggirnya itu. Terus ada 39 plus workout activity support dan water resistant sampai dengan 50 meter ya. Nah, untuk di belakangnya sendiri ini ada di sini nih, Stay Connect Longer ya. Nah, itu. Dan ini saya beli ukurannya itu 46 mm dan ini koneksinya itu cuman ada Bluetooth aja ya. Sebetulnya ini ada yang koneksinya itu pakai kartu ya, SIM card gitu. Cuman kebetulan di Indonesia cuman keluar yang Bluetooth aja. Tapi nggak masalah karena konektivitasnya bisa langsung dari Bluetooth ya. Jadi nggak berdiri sendiri sih. Nah, untuk isinya sendiri dalamnya tuh seperti ini ya. Sini kosong, nggak ada. Saya simpan dulu. Untuk isinya itu kurang lebih di sini itu nanti jam tangannya ini ya. Dan tinggal dibuka nih, ini ya. Lupa ini bisa dicabut ininya. Terus nanti di sebelah sini kita dapat buku panduan seperti ini, buku panduannya itu. Terus nah nanti kita dikasih ini dia cadangan strap ya. Ini saya belum pernah pakai ini cadangannya itu, tapi cuman yang panjangnya aja sih ya. Kita nggak dapat yang ininya nih, yang besinya itu ya. Cuman satu aja. Oke. Kita dapat cadangan strap. Nah, terus sudah kosong, ada lagi. Nah, di tengahnya ini kasih ini ya, charger dan segala macam. Nah, kebetulan chargernya ini dapat kita chargernya itu seperti ini ya. Dan chargernya itu wireless charger ya, wireless charger. Nah, kita terusin dulu ini ya, kita buka dulu. Nah, di sebelahnya ini nih, ini ada tempat bekas untuk chargernya. Ini udah kosong nih dia. Wireless chargernya itu seperti ini yang saya tempelin ya. Ini dia seperti ini wireless chargernya itu. Nih, oke. Kita dapat chargernya dan device-nya ini. Device-nya ini seperti ini. Yap. Seperti ini device-nya. Mantap banget. Dan ini adalah seri terakhir ya, belum keluar lagi. Ini adalah seri terakhir yang bezelnya itu ada ringnya, bisa diputar. Nih, kalau yang seri sekarang itu Galaxy Watch Active dan layar itu memang full layar ya, bagus, dia lebih besar. Cuman ring bezelnya itu yang sekarang nggak bisa diputar kayak gini ya. Dan bahannya itu dia stainless steel, aluminium ya, aluminium. Dan ini adalah layarnya nih, ini layarnya. Nah, terus di bagian samping dia cuman ada tombol back, ini tombol back ya, yang atasnya ini tombol back. Terus yang bawahnya ini adalah tombol power nih ya, lebih kayak gitu. Layarnya seperti ini. Dan yang tadi saya bilang ringnya ini bisa diputar-putar. Oke. Nah, terus yang di samping ini dia ada mic ya, mic sekaligus speaker di sampingnya ini, mic sekaligus speaker. Terus di bagian bawah dia ada sensor. Oke. Nah, sambil kita jelasin, kita langsung aja sambil nyalain device-nya, oke? Oke, sebelum masuk ke tahap review, kita bahas dulu spesifikasinya. Untuk spesifikasinya sendiri, dia pakai chipset Exynos 9110 dengan CPU-nya itu dual core, dan GPU yang dipakai dia pakai Mali T720. Sedangkan untuk internal sendiri dia ada dua versi, cuman yang masuk ke Indonesia itu cuman 4GB dengan RAM-nya 768. Dan kalau untuk versi SIM card-nya itu dia ada 4GB dengan 1,5 GB RAM. Nah, untuk konektivitasnya sendiri dia ada WiFi, ada Bluetooth, ada NFC dan ada GPS ya, segala macam. Dan untuk sensor-sensornya sendiri dia ada accelerometer, gyroscope, heart rate dan barometer. Yang posisinya itu ada di bagian bawah. Nah, sedangkan untuk baterainya dia
472 mAh ya. Dan ini saya pakai tahan sampai 2 hari. Dan tidak ketinggalan untuk size layarnya sendiri adalah 1,3 inci dengan resolusinya 360 x 360 pixel ya, dengan 1:1 rasionya itu. Dan PPI-nya itu dia untuk kerapatan displaynya 278 ppi. Oke, lanjut ke pembahasan. Dan nih dia secara detailnya ini seperti ini. Yang tadi saya bilang ini ada ringnya ya. Terus ini dia punya stainless. Terus ini ada tombol back, ini ada tombol power ya. Udah, nggak ada lagi, gitu aja sih. Terus di belakangnya dia punya heart rate sensor ya. Nah, ini perbandingannya sama dengan yang jam biasa saya pakai ya. Salah satunya ukurannya itu ini, dia hampir nyaris sama ya. Oke, sekarang kita langsung booting aja. Oke, nah ini dia untuk booting awalnya Samsung Galaxy Watch. Dan ini OS yang dipakainya itu dia pakai Tizen OS ya, buatan Samsung. Dan Tizen OS ini kalau nggak salah dipakai juga di TV, Smart TV gitu ya. Oke, nah ini dia untuk awalnya seperti ini. Dan ini tuh kebetulan watch face-nya udah saya ganti ya. Ini, nah kalian tuh bisa pilih, tinggal tekan aja yang lama. Nah, watch face-nya itu bisa kalian ganti. Bentar ya, masih agak loading, baru awal dinyalain. Jadi kalian tinggal pilih-pilih aja sih sendiri, banyak banget. Cuman kalian emang harus download, dan ada yang berbayar juga ini watch face-nya ini. Nanti saya tunjukin ya. Nah, kalau bawaannya itu yang pertama booting seperti ini ya. Kalau untuk bawaannya nih. Nah, untuk layar sendiri dia itu size-nya itu 1,3 inci ya. Dan di proteksinya itu dia pakai Corning Gorilla Glass DX Plus ya. Ini tahan banget goresan ya, apalagi yang misalkan kalian kena baret-baret ya, ini emang kuat banget sih untuk displaynya. Cuman yang saya rasakan untuk si stainlessnya ini, apalagi ringnya itu rentan banget baret ya. Makanya dari awal beli itu saya pakai dilindungi oleh ini ya, yang namanya itu ini. Jadi pertama saya beli itu saya langsung pasang mobile outfitter, yaitu pasang kayak clear coat gitu di sini ya, biar cleaning. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Dan untuk menunya itu kalian tinggal pencet ini aja, gitu. Nah, untuk menu-menunya sendiri dia seperti ini ya, ada message, ada telepon, ada kontak, terus email dan segala macam keperluan kalian. Dan kalau misalkan balas WhatsApp atau segala macam, kita bisa dari sini ya, dimudahkan banget. Dan untuk settingannya sendiri awal tuh seperti ini ya, kalian juga bisa nge-tap di sini. Nah, ini untuk menu settingnya itu yang awal bisa seperti ini. Jadi white space itu, jadi kalian bisa pilih dari sini ya, atau kalian tekan yang lama di sini. Nah, ya langsung keluar white space-nya. Oke, balik lagi ke setting. Nah, ini ada watch always on ya. Jadi ini nggak mati-mati. Kalau misalkan kalian matiin seperti ini, ketika kalian kunci ini seperti misalkan kita mati, ini mati ya. Nih, kalau misalkan mati dia nggak kelihatan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita nyalain always on nya, kalian bisa setting aja di sini. Nah, sensornya itu dia harus kena tangan dulu. Nah, kalau misalkan sensornya ini gini, dia always on nya kayak gini. Nah, tapi dengan syarat harus sudah dipakai ya, jadi nggak mati-mati gitu loh layarnya, seperti ini aja. Nah, oke. Selain itu, di settingnya ini kita punya lagi yang namanya ini Hourly Time ini. Jadi kalau misalkan setiap jam nanti dia bakal ngasih tahu, seperti misalnya kalau misalkan sudah menunjukkan jam 1, nah sejam kemudian misalkan jam 2 nanti dia bakal nyebutin. Jadi setiap jam sekali itu dia nyebutin ya, bahwa sudah jam 2, terus sudah jam 3, sudah jam 4, sudah jam 8, seperti ini gitu ya. Dia bakal nyebutin, cuman saya nggak nyalain sih itu.
Terus selain itu udah sih, nggak ada lagi. Nah terus ongoing icon itu nyala, udah notification semua nyala ya. Dan ini sound seperti biasa. Nah displaynya itu dia juga punya auto low brightness. Kalau misalkan kita di bagian gelap gitu ya, dia akan ngeredupin sendiri layar itu. Bagus ya. Dan ini seperti biasa sih lah, kayak gini ya, background kalian bisa pilih seperti ini. Oke, lanjut ke ini bagian yang penting. Nah ini kalau misalkan di double tap ini atau double home-nya ini, dia nanti keluar Bixby. Atau bisa kalian ganti juga, mau barometer, mau alarm, worklist, atau misalkan starlight walk up atau recent app, banyak ya ini ya. Nah jadi contohnya itu seperti ini. Kalau misalkan double tap home-nya itu kayak gini nih kan misalkan di home ya, kan yang lama 2 kali, nah dia keluar langsung Bixby. Dan ini harus diupdate, saya udah jarang juga sih pakai Bixby ya. Terus dilanjut lagi. Nah di menunya itu dia ada juga touch wake up. Jadi kalau misalkan begitu di touch kita langsung nyala, atau misalkan bezelnya diputar nanti nyala gitu ya. Terus ada waterlock mode. Ini fungsinya kalau misalkan kalian dipakai untuk berenang ya, ini jadi kunci gitu. Dan ini touch sensitivity kalau misalkan kalian pakai sarung tangan pas lagi pakai motor gitu, jadi bisa dipencet-pencet gitu. Nah terus ada theater mode kalau misalkan kalian lagi nonton ya, kalau misalkan lagi nonton di bioskop, nyalain aja ini supaya nggak berisik dan nggak nyala-nyala si layarnya itu. Dan bisa disetting kalau nggak salah berapa lama kalian di ini. Tuh, sejam, 2 jam, 3 jam, atau 4 jam. Terus ada good night mode kalau misalkan kalian pakai buat tidur juga ya, karena kan ini ada ini ya, dan ini ada screen capture-nya. Oke, ini ada connection, seperti saya bilang ada Bluetooth, Wi-Fi, dan di terakhir ada airplane mode ya, dan ada NFC juga nih. Oke, lanjut. Ini ada apps, terus ada security. Kalau misalkan kalian jamnya ini pengen dikunci, ada pattern ya yang digambar gitu, atau mau pakai pin ya, jadi lebih aman. Nah terus ini ada akun accessibility, ini sih untuk settingnya seperti ini ya. Dan ini ada baterainya juga, mau pakai power saving atau standar aja, atau jam tangan aja. Dan kalau misalkan fitur ini dipakai semua, ketahanan baterainya itu dia bisa sampai 2 hari ya. Dan ini aja masih 1 hari lagi, padahal sisanya itu tinggal ya 51% lagi. Oke. Nah terus untuk notifikasinya sekali kalian tinggal seperti ini, bisa digeser gitu, atau mau digeser pakai tangan pun bisa tuh ya. Jadi ringnya itu bisa dimainin. Nah tuh, terus ada ini dia. Nah untuk widgetnya ini kita bisa jalanin, sebetulnya ini bisa ya jalanin musik sendiri dan ngirimin. Jadi dari musiknya itu dia dikirimin dari HP ke ini. Cuman sayangnya kan internal itu kecil banget, jadi ya ngapain juga sih emangnya dengerin musik di jam tangan. Tapi kalau untuk ngontrol aja dari handphone, misalkannya kita lagi dengerin musik di handphone, terus malas nyalain handphonenya, kita kontrol dari sini itu bisa ya. Nah terus ini ada kalori yang kebakar kalau misalkan kita lagi olahraga ya, dan kita buka aja gini. Nah ini dia keluar menu-menunya itu. Atau misalkan kalau kalian mau langsung ke menunya, tinggal bukanya aja. Nih, ya, tuh ada settingannya, targetnya banyak lah ya. Kalian pasti udah sebagian besar tahu ya ini itu gimana. Oke, lanjut. Udah ya, paling kayak gitu aja. Nah terus yang selanjutnya, dia juga kalau misalkan kalian malas masuk setting, dia juga ada notification bar-nya ya. Jadi menu bar itu tinggal kalian tarik gini. Nah ini dia, ada pilihannya. Airplane mode, terus ini brightness-nya bisa diatur, terus ini power saving ya, dan tinggal kalian geser tuh. Ada theater mode, terus atau Wi-Fi-nya auto, terus ini ada Bluetooth dan semacam. Nah kalau misalkan kalian lagi berenang, kalian aktifin yang ini. Nah itu dia udah aktif ya. Oke. Nah ini ada waterlock mode ya. Nah kalau misalkan kalian udah beres renang, kalian harus tekan ini yang lama untuk dibuka. Nah, terus kalian harus dikasih tahu bahwa air itu misalkan masih ada di dalam, kalian harus buang airnya kayak gini, gitu ya, mantap banget.
Oke, jadi udah banyak fungsinya sih sebenarnya ini. Nah, terus banyak lagi. Terus kalian bisa nyari handphone juga dari sini. Misalkan tinggal pencet ini aja. Find my phone gitu. Nah, nanti dia ini. Ini ada foto. Oke. Oke, nah terus ini yang selanjutnya karena kita udah masuk ke handphone, udah connect ya. Jadi kalian tinggal buka di sini Galaxy Watch. Nah, ini udah masuk menunya, itu kurang lebih seperti ini. Atau kalau misalkan kalian pengguna non Samsung gitu ya handphonenya, kalian juga tinggal download aja sih aplikasi Galaxy Wearable itu ya. Nah, tinggal download dan menunya itu kalian bisa pilih watch face-nya itu dari sini nih. Nah, nanti kalian download ya berbagai watch face-nya itu, atau kalian misalkan mau nambahin aplikasi ke sini, kalian tinggal di sini aja di discover atau langsung masuk ke Galaxy Store di sini. Ya. Nah, di Galaxy Store ini kalian tinggal pilih watch ya di sini di bawah. Nah, nanti kalian keluar. Dan ada kategori atau mau aplikasi yang untuk sekarang apa ya. Nih ada musik, ada weather, ada segala macam, ini yang udah saya install ya. Jadi kalian tinggal search kalian pengen install aplikasi apa dari handphone ini. Oke, dan untuk aplikasi lain kurang lebih yang udah saya install seperti ini ya. Nih kayak kamera controller, misalkan kalian mau buka kamera di sini. Nah, itu otomatis ke handphonenya pun langsung keluar kamera nih. Tuh. Ya. Tinggal kalian misalkan foto di sini, ini keluar nih di layar ini sama tuh. Tuh. Oke, kalian tinggal foto di sini aja. Tuh. Beres deh. Nah, kalau misalnya mau lihat gambarnya, tuh, udah keluar. Tuh ya, jadi bisa lihat galerinya dari sini. Nah, back. Oke, balik lagi ke yang tadi. Nah. Oke, nah kamera udah buka. Sekarang aplikasi lain. Ini ada voice memo, kita bisa rekam voice juga dari sini. Terus ada flashlight kalau misalkan lagi di keadaan gelap gitu ya. Nah, ini bisa jadi kayak center gitu ya. Baik, lanjut kalkulator. Nah, ini kalkulator ini saya juga install sendiri ya, karena bawaannya itu nggak ada. Jadi biar bisa saya kalkulator di sini, biar simpel aja gitu kadang pakai. Dan ini bisa juga untuk main game. Contohnya seperti ini. Ya, jadi kalau lagi bete gitu ya, ya main game aja di sini ya. Nih, ya. Itu dia. Suaranya lumayan ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. Mana? Ini bukan pakai ring ini ya, jadi kalian harus ini atau di tap ini. Oh, cuman agak-agak susah. Dan kalau misalkan kalian pengen nostalgia ya, nostalgia itu nih ada game yang dulu ada di handphone Nokia itu ya. Tuh ya. Tuh, ini harus di tap gini. Cuman kita nggak bisa arahin ya, kalau kayak dulu kan kita arahin misalkan pencet 6 beloknya ke kanan atau kiri ke atas, kita harus mainnya ngetap gini sih. Oh, bisa ternyata. Oh, sorry, saya baru tahu. Ternyata bisa pakai bezel ya di ini itu, ya belok itu pakai bezel. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja video dari saya mengenai Samsung Galaxy Watch ini ya. Sekarang ini harganya yang tadi saya sebutin ya, itu sekitar 3 jutaan aja. Waktu pada saat saya beli ini 4.500.000. Nah, ini tuh ada dua pilihan ya. Jadi yang ini tuh ada 46 mm, yang kebetulan tangan saya ini agak lebih besar ya. Kalau misalkan tangan kalian kecil, belilah yang 42 mm ya. Tapi sayangnya sih, emang yang 42 mm itu warnanya cuman warna pink kalau nggak salah saya lihat. Jadi itu peruntukannya untuk lebih ke perempuan. Jadi memang kalau pilihan yang untuk cowok yang warnanya ini ya cuman ada di 46 mm. Tapi nggak masalah sih sebetulnya ya, karena sekecil-kecilnya tangan cowok ya masih cocok lah ya kalau pakai yang ukuran segini. Dan menurut saya ini jam yang worth it ya, memang worth it sih, mengingat harganya pada saat itu ya memang mahal ya, 44.500.000 pada awal keluar, dan sekarang memang harganya
sudah 3 jutaan aja. Jadi kalau misalkan kalian yang pengen beli smartwatch dan masih punya ring bezel yang bisa diputar-putar, ini bisa jadi pilihan alternatif. Oke? Nah, jadi paling segitu dulu aja video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.